Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Noanisa, NPM 1910.076. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum jaminan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum jaminan menurut Profesor M. Ali Masyur, yaitu hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Adapun menurut Di Satrio, yaitu hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Pada hakikatnya, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin, yaitu debitur, dan penerima, yaitu kreditur, sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Kemudian selanjutnya ada sifat perjanjian jaminan, yaitu perjanjian jaminan tidak dapat berdiri dengan sendiri terkecuali jika didahului ada perjanjian sementara atau perjanjian pokoknya. Kemudian ada undang-undang yang mengatur hukum jaminan. Yang pertama adalah pasal 1131 KUH Perdata, yaitu segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru, akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kemudian ada yang kedua, pasal 1132 KUH Perdata, yaitu kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Selanjutnya, ruang lingkup hukum jaminan ada dua. Yang pertama, jaminan umum, dan yang kedua adalah jaminan khusus. Jaminan umum sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata, yang mana semua barang yang dimiliki oleh perutang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak saat ini atau yang akan datang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Itulah yang disebut dengan jaminan umum. Lalu kemudian ada yang kedua, jaminan khusus. Ada beberapa pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan agunan hutang atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan itu sendiri adalah jaminan dengan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu untuk membayar hutangnya kepada kreditur pada masa yang akan mendatang. Lalu ada jenis-jenis dari kebendaan. Yang pertama ada gadai. Barang yang digadaikan yaitu barang yang bergerak yang terdiri dari barang berwujud atau tidak berwujud, seperti misalnya perhiasan. Apabila debitur tidak dapat membayar, maka kreditur dapat memiliki barang yang digadaikannya tersebut. Menurut pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, eksekusi barang gadai dapat dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk, yakni eksekusi langsung atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Lalu ada yang kedua, fidusia. Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan, selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Fidusia sendiri diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Benda fidusia mencakup benda bergerak atau tidak, berwujud atau tidak berwujud, seperti misalnya bangunan yang tidak dibebani oleh hak tanggungan. Kemudian yang ketiga ada hipotek. Hipotek adalah klaim hukum atas harta tidak bergerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Sekian penjelasan tentang hukum jaminan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.